Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang Presiden ke-6 kita, Susilo Bambang Yudhoyono, mulai dari biografi sampai akhir masa kepemimpinan. Berikut penjelasan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rizky Maulana. Saya di sini akan membahas tentang biografi Susilo Bambang Yudhoyono. Siapa sih Susilo Bambang Yudhoyono itu? Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden RI ke-6. Beliau adalah presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses pemilu Presiden putaran kedua pada tanggal 20 September 2004. Beliau adalah lulusan terbaik Akabri pada tahun 1973. Panggilan akrab beliau adalah SBY. Beliau dilahirkan di Pacitan, Jawa Timur pada tanggal 9 September 1949. Beliau memiliki istri yang bernama Kristiani Hermawati, merupakan putri ketiga almarhum Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Susilo Bambang Yudhoyono atau kerap dipanggil SBY adalah anak tunggal dari pasangan El Soekarjo dan Siti Habibah. Darah prajurit menurun dari ayahnya yang pensiunan sebagai Letnan 1. Sementara ibunya, Siti Habibah, putri salah satu pendiri Ponpes Termas. Beliau dikaruniai dua orang anak putra, yakni Agus Harimurti Yudhoyono, yang mengikuti dan menyamakan jejak dan prestasi SBY. Lulusan dari Akmil pada tahun 2000-an dengan meraih penghargaan Bintang Adi Makayasa dan Edi Baskoro. Yudhoyono lulus terbaik SMA Taruna Nusantara Magelang yang kemudian menekuni ilmu ekonomi. Pendidikannya dimulai dari SR, Sekolah Rakyat. SBY masuk SMP Negeri Pacitan, terletak di selatan alun-alun. Ini adalah sekolah idola bagi anak-anak kota Pacitan, mewarisi sikap ayahnya yang disiplin keras. SBY berjuang untuk mewujudkan cita-cita masa kecilnya menjadi tentara dengan masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI setelah lulus SMA pada tahun 1968. Awal karir militer Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika duduk di bangku kelas 5 untuk pertama kalinya, Susilo Bambang Yudhoyono kenal dengan Akademi Militer Nasional atau AMN di Magelang, tepatnya Jawa Tengah. Di kemudian hari, AMN ini berubah nama menjadi Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI. Dengan tekad yang tinggi, SBY berjuang untuk mewujudkan cita-cita masa kecilnya menjadi tentara. Hingga akhirnya pada tahun 1970, ia berhasil masuk AKABRI dan menempuh pendidikan di Magelang, tepatnya di Jawa Tengah. Pada saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono satu angkatan dengan Menteri Pertahanan era Jokowi Yusuf Kala, Ria Mizard Riyakudu, serta Menteri Pertahanan era Jokowi Ma'ruf Amin Prabowo Subianto. Tahun 1973, Susilo Bambang Yudhoyono lulus dari Akademi Militer Indonesia atau AKABRI dengan penghargaan Adi Makayasa sebagai murid lulusan terbaik dan Trisakti Wiratama. Periode 1974 sampai 1976, ia memulai karir di Dantonpan Yonif-Linuit 330 Kostrad. Dan tepat pada 30 Juli 1976, Susilo Bambang Yudhoyono menikah dengan Kristiani Herawati yang kemudian kita kenal dengan nama Bu Ani Yudhoyono, putri ketiga Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Pada tahun 1976, Susilo Bambang Yudhoyono belajar di Airborne School dan US Army Rangers American Language Course, Airborne and Ranger Course, Amerika Serikat. Karirnya berlanjut pada periode 1976 sampai 1977 di Dantonpan Yonif 305 Kostrad dan TN Mo 81 Yonif-Linuit 330 Kostrad pada tahun 1977. Pasi 2 Ops
Mabrikev Linuit 17 Kujang 1 Kostrad pada tahun 1977 sampai 1978 dan Kipan Yonif Linuit 330 Kostrad pada tahun 1979 sampai 1981. Paban Mubasov SUAD pada tahun 1981 sampai 1982. Periode 1982 sampai 1984, Susilo Bambang Yudhoyono bekerja di Infantry Officer Advanced Course di Amerika Serikat. Tahun 1983, Susilo Bambang Yudhoyono belajar pada Auto Job Training in 82 Airborne Division, Amerika Serikat, Jungle Warfare School, Panama, kursus senjata anti-tank di Belgia dan Jerman pada tahun 1984, kursus komando batalion pada tahun 1985, dan meniti karir di Komandan Sekolah Pelatih Infanteri pada tahun 1983 sampai 1985 dan Yonif 744 Dam 9 Udayana pada tahun 1986 sampai 1988 dan Paban Madyalat Sops dan 9 Udayana pada tahun 1988. Lanjut, periode 1988 sampai 1989, Susilo Bambang Yudhoyono Sekolah Komando Angkatan Darat dan belajar di US Command General Staff College pada tahun 1991. Periode 1989 sampai 1993, Susilo Bambang Yudhoyono bekerja sebagai dosen Seskort Korspri Bangap dan Brigif Linuit 17 Kujang 1 Kostrad tahun 1993 sampai 1994. Asop Kodam Jaya tahun 1994 sampai 1995 dan Danrem 072 Pamungkas Kodam 4 di Ponorogo tahun 1995 serta Chief Military Observer United National Peace Forces di Bosnia Herzegovina tahun 1995 sampai 1996. Pada tahun 1997, Susilo Bambang Yudhoyono diangkat sebagai Kepala Angkatan Bersenjata dan Staf Urusan Sosial dan Politik. Susilo Bambang Yudhoyono pensiun dari kemiliteran pada 1 April 2001 dikarenakan pengangkatannya sebagai menteri. Perjalanan awal mula Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beralih dari dunia militer TNI ke dunia politik. Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto mengusulkan kepada Presiden Abdurrahman Wahid agar SBY menjadi Kepala Staf Angkatan Darat alias Kasat. Wiranto tahu betul SBY memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan itu, baik dari sisi kematangan, pengalaman jabatan, maupun namanya pangkat letjen yang disandang. Saya tidak tahu mengapa saat itu Presiden menolak mentah-mentah saran saya dengan alasan bahwa Letjen Susilo Bambang Yudhoyono terlalu kental dengan urusan-urusan politik, ujar Wiranto dalam buku Bersaksi di Tengah Badai. Atas penolakan tersebut, Wiranto menyampaikan kepada Wakil Panglima TNI Widodo AS dan SBY, Wiranto menyebut siap mundur dari posisi Menko Polhukam seandainya Gus Dur tetap tak menyetujuinya. SBY mendengar kehendak tersebut meminta Wiranto agar tak berkorban sejauh itu. SBY dalam buku SBY Selalu Ada Pilihan mengungkapkan kesedihan dan kekecewaannya tak terpilih sebagai Kasat pada tahun 1999 itu, meski telah diusulkan langsung oleh Panglima ABRI. Bagi prajurit lulusan Akmil, menjadi pimpinan Angkatan Darat merupakan dambaan besar. SBY mendapatkan pangkat Jenderal Kehormatan. Gelar ini diberikan oleh Gus Dur pada tanggal 27 Januari tahun 2000 atau saat SBY pensiun dari dunia militer. Karir politik SBY bermula ketika ia menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sebelum itu, pada tanggal 27 Januari tahun 2000, SBY memutuskan untuk pensiun dini dari militer. Tak lama, SBY ditunjuk Gus Dur untuk menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan.
Memasuki era Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati Soekarnoputri, SBY dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Jabatan itu SBY emban hingga tanggal 11 Maret 2004 sebelum akhirnya memilih mundur. Langkah pengunduran diri ini membuatnya lebih leluasa menjalankan hak politik yang akan mengantarkannya ke kursi puncak kepemimpinan nasional. Pada pemilu presiden yang dilakukan secara langsung untuk pertama kalinya, SBY yang berpasangan dengan Yusuf Kala meraih kepercayaan mayoritas rakyat Indonesia dengan perolehan suara di atas 60%, dan pada tanggal 20 Oktober 2004, Susilo Bambang Yudhoyono dengan Yusuf Kala dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Awal mula SBY menjadi presiden dan kebijakan-kebijakan selama masa pemerintahan. Setelah masa jabatan dari Megawati Soekarnoputri selesai, maka kemudian dilakukan Pilpres pada tahun 2004. Beliau ikut berpartisipasi untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden. Beliau berpasangan dengan Yusuf Kala, dan mereka terpilih sebagai pemenang dalam kontestasi politik terbesar di Indonesia dan mendapatkan perolehan suara yang cukup telak, yaitu di atas 60%. Setelah masa jabatan beliau selesai, beliau menjabat kembali menjadi presiden yang berpasangan dengan Budiono. Jadi beliau menjabat sebagai presiden 2 periode berturut-turut atau selama 10 tahun. Kemudian kebijakan-kebijakan selama masa jabatan SBY. Selama 10 tahun memerintah, berbagai kebijakan telah SBY terapkan. Misalnya revitalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Saat itu KPK berhasil membongkar berbagai kasus korupsi. Salah satunya yaitu suap Kemenpora Wafid Muharram dan kasus korupsi Wisma Atlet yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yaitu Nazarudin. Kebijakan lain di era SBY misalnya program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS, pendidikan wajib 12 tahun, hingga pembangunan wilayah secara terus-menerus. Kebijakan yang selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah HAM di Aceh. Kebijakan soal Aceh ditunjukkan Presiden dengan memperpanjang status darurat sipil. Pada hari ke-26 memerintah, Presiden mengunjungi Aceh. Kunjungan selama 4 jam tersebut dijaga ketat. Presiden menjaga GAM untuk mengakhiri separatisme yang diimplementasikan pada tanggal 28 Januari 2005. Hal ini diwujudkan dengan mengadakan perundingan dengan GAM di Helsinki, Finlandia melalui Krisis Manajemen Inisiatif pimpinan Mariti Antasari. Perundingan tersebut berhasil membuahkan kesepakatan perdamaian antara Indonesia dan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Kemudian yaitu dalam bidang pendidikan, kebijakan yang beliau terapkan yaitu meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN, pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20% dari APBN untuk memastikan pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau untuk pendidikan dasar 9 tahun dan dilanjutkan secara bertahap pada tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA. Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004 sampai 2009. Penggunaan teknologi informatika dalam proses mengajar yang akan menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas. Perbaikan secara fundamental, kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku yang berkualitas agar makin mencerdaskan siswa dan membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka bekerja keras. Bukan hanya kebijakan di dalam negeri saja, namun ada kebijakan internasional, yaitu Indonesia mampu membangun kepercayaan dan citra yang lebih baik di dunia internasional, ditunjukkan dengan adanya prinsip unity, harmony, security, leadership, dan prosperity. Hal yang paling ditonjolkan pada era SBY adalah slogannya yakni Thousand Friends Zero Enemy. Dengan slogan tersebut, implementasi politik bebas aktif Indonesia benar-benar ditunjukkan dengan SBY. Melalui slogan tersebut, Indonesia secara bebas dan aktif akan melakukan hubungan dengan negara lain dengan tidak memihak kepada salah satu pihak saja. Konsep dari slogan tersebut, Indonesia diharapkan mampu untuk merangkul negara-negara dengan menggunakan soft power yang mana bertujuan untuk meminimalisir adanya konflik atau munculnya lawan baru. Lalu, prestasi SBY. Yang pertama, kekuatan ekonomi nomor 10 dunia
pada tahun 2014 versi Bank Dunia dengan indikator PDB dan daya beli. Lah, hal ini menunjukkan bahwa progres pembangunan Indonesia jika ingin menjadi negara maju, maka fondasi dasar yang saat ini sudah ada harus dipertahankan. Sejumlah program yang benar dilanjutkan, yang kurang diperbaiki, dan juga butuh terobosan-terobosan dari pemerintah yang selanjutnya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kita. Yang kedua, Indonesia masuk dalam G20, negara ekonomi terkuat dunia pada tahun 2009. Inilah prestasi besar Indonesia, masuk ke dalam jajaran negara-negara dengan ekonomi terbesar dunia. Nah, Indonesia ini berada di posisi 10. Bukan hal yang mudah untuk mencapai posisi tersebut di tengah-tengah kondisi krisis ekonomi global pada tahun 2008 yang efeknya masih terasa sampai sekarang. Yang ketiga, melunasi utang IMF atau International Monetary Fund yang tidak lagi bergantung kepada lembaga tersebut. Yang keempat, SBY juga membubarkan kelompok negara CGI atau Consultative Group on Indonesia yang biasanya itu memberikan utang dengan syarat-syarat yang membebani dan juga mengekang Indonesia. Yang kelima, menurunkan rasio utang luar negeri yang dulunya 30% udah turun menjadi 23%. Yang keenam, pendapatan per kapita naik, kelas menengah pun naik, yang dari 1000 US dollar itu pada tahun 2004 itu menjadi naik ya, menjadi 3.700 US dollar pada tahun 2014. Itu naiknya termasuk sangat signifikan. Yang ketujuh, akhiri konflik di Aceh. Ini berakhir aman dan juga tentram. Lah, yang kedelapan, pemberantasan korupsi yang masif. Jadi pada saat itu tuh banyak banget pejabat-pejabat yang korupsi, bahkan gubernur pun ditangkap, dipenjara juga, seperti itu. Yang kesembilan, pemberantasan terorisme yang efektif. Nah, pada pemerintahan SBY melalui Polri itu menerapkan strategi yang tepat dalam memberantas terorisme, yang juga mendapatkan apresiasi dari negara lain. Terbukti banyak negara yang masih belajar juga ke Indonesia dalam memberantas terorisme. Kasus korupsi di era Susilo Bambang Yudhoyono itu Indonesia menempati ranking 96 dengan skor 38 dari skala 100 dalam indeks persepsi korupsi IPK pada tahun 2021. Itu bukan sesuatu yang membanggakan ya, karena IPK itu jadi rujukan penilaian tingkat korupsi di sebuah negara. Nah, dalam era SBY ini terdapat beberapa kasus korupsi. Salah satunya yang pertama ada kasus Jiwasraya, kasus korupsi pengelolaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya atau Persero menjadi alasan pemberat Beni Cokro Saputro ini dituntut pidana mati dalam kasus dugaan korupsi. Lah, dampak terbesar dari kasus Jiwasraya yaitu menyusutnya jumlah transaksi di pasar modal, baik yang dilakukan oleh investor institusi maupun investor retail. Begitu juga dengan frekuensi transaksi harian di bursa yang turut terlambat, pengelolaan keuangan dan juga dana investasi di PT Asapri Persero di tahun 2019 pada saat itu. Lalu apa aja sih tantangan di era Susilo Bambang Yudhoyono? Yang pertama, demokrasi atau politik kita baru menuju ke tingkat kematangannya. SBY berkata, dulu pada masa Presiden Soeharto partainya hanya 3. Sekarang banyak sekali partai-partai, banyak kepentingan, banyak juga dinamika. Pasti di sana-sini timbul ketegangan, instabilitas. Nah, itu kan berarti belum matang sebenarnya ya, sehingga wajar kalau masih ada konflik pertentangan dan juga sebagainya. Itu kata Presiden. Yang kedua, masalah demokrasi multipartai. Dengan demokrasi seperti itu, tiap-tiap partai punya kepentingan, tujuan, dan juga agenda sendiri-sendiri. Implikasinya bisa membawa pada instabilitas politik dan juga gangguan terhadap pemerintah yang sedang berjalan. Yang ketiga, masalah demokrasi multibudaya. Jadi menurut dia, masyarakat Indonesia sangat majemuk karena terdiri atas berbagai suku, ras, dan juga agama. Nah, dalam kondisi seperti itu, harus juga dikembangkan demokrasi multibudaya, yaitu saling menghormati dengan etnis yang berbeda latar belakangnya. Akhir kepemimpinan Presiden SBY. Masa kekuasaan SBY akan berakhir pada Oktober 2014. Kekuasaan tersebut berakhir dikarenakan masa jabatannya yang telah terlaksana 2 periode. Periode yang pertama 2004 sampai 2009 dan periode yang keduanya 2009 sampai 2014. Sesuai dengan UUD bahwa masa maksimal jabatan presiden adalah 2 periode dan tidak diperbolehkan lagi menjabat sebagai presiden setelah itu. Dan di akhir masa jabatannya kini terdapat masalah yang berpengaruh besar bagi rakyat Indonesia, yaitu berkurangnya subsidi BBM,
Walaupun harga BBM masih stabil diimbangi dengan langkanya persediaan BBM, SBY menyelesaikan masalah jabatannya dan turun dari kursi Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2014. Jabatan Presiden kemudian digantikan oleh Joko Widodo yang memenangi pemilu 2014. Kemudian ada proyek yang belum terselesaikan oleh Presiden SBY. Yang pertama, peningkatan kapasitas Bandara Soekarno-Hatta. Kedua, pembangunan Bandara Kertajati. Ketiga, pembangkit listrik Mulut Tambang 9 dan 10 di Sumatera Selatan. Yang keempat, pembangunan kabel listrik bawah laut dan transmisi di Sumatera dan Jawa Bali. Yang kelima, pembangunan pembangkit listrik tenaga uap Pangkalan Susu. Yang keenam, pembangunan jalur kereta api Batubara Kalimantan Tengah. 7. Pembangunan pelabuhan Cilamaya dan airport baru untuk Jakarta. Kedelapan, Waduk Jati Gede. Ke-9, pembangunan jalan tol Manado ke Bitung. Ke-10, pembangunan jalan tol Cibitung Cilincing. Ke-11, pembangunan tol Trans Sumatera. Ke-12, pembangunan jalur lingkar layang Jakarta. Ke-13, pembangunan jalan tol Balikpapan ke Samarinda. Ke-14, pembangunan jalan pintas Palu ke Parigi. Ke-15, pembangunan kereta api Sulawesi. Ke-16, pembangunan PLTU Takalar. 17, proyek Hambalang. Lalu masa tua SBY. Di masa tuanya, SBY masih aktif di bidang politik dengan menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sejak 2014 hingga 2020. Jabatan Ketua Umum Partai Demokrat kemudian digantikan oleh anak sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono. Sementara itu, SBY terpilih menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kemudian istri Presiden RI ke-6 ini, Bu Ani Yudhoyono, meninggal dunia usai menjalani perawatan medis beberapa bulan di National University Hospital di Singapura pada hari Sabtu 1 Juni 2019 pukul 11.50. Bu Ani meninggal karena penyakit kanker darah yang dideritanya. Pak SBY sempat dinyatakan juga mengidap kanker prostat. Ia harus menjalani operasi pengangkatan kankernya di Amerika Serikat pada akhir 2021. Setelah sembuh dan kembali ke Indonesia, Pak SBY banyak menghabiskan waktu sendirinya dengan melukis, menulis, dan membina tim volinya.